Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja pada PBG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Muammar Najmul Syakib, mahasiswa PPG Mapel SKI batch 4 tahun 2025 di LPPK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426732799. Pada hari ini tanggal 2 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Aswaja Celuring, Banyuwangi di kelas 9 dengan materi peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia dengan submateri biografi dan peran dakwah Sunan Gresik dan Sunan Ampel sebagai peletak dasar dakwah Islam Wali Songo. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya, nggak ada yang sakit, aman semua. Oke, silakan untuk ketua kelas maju, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islam wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran saya mulai pada pagi hari ini, saya absen dulu untuk kehadirannya. Saya absen deh. 1. Khairul Anwar Anas. Muhammad Gibran Prasetyo. Muhammad Mukhlisin. Prayogi Arya Dinata. Raffi Dwi. Satria Pradana. Sirojul Iman. Alvina Audia. Ayu Sukma. Cinta Fauzia. Eryani Ana. Farid Kasifa. Irmawati. Sela Oktavia. Zuhrotul Fitria. Sazia Filza. Dari semua nggih? Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu. Silakan untuk Dirijen bisa maju ke depan. Dipersilakan untuk berdiri semua ya. Enggak, berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah kamu, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Jiwanya bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka,
Negeriku yang kucinta Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia, Indonesia, merdeka, negeriku yang kucinta Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk. Dipersilakan duduk. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Nusantara dengan materi pokok yaitu biografi dan peran dakwah Sunan Gresik dan juga Sunan Ampel sebagai peletak dasar dakwah Wali Songo. Sebelumnya di sini ada yang pernah ziarah Wali Songo? Angkat tangan. Yang pernah ziarah Wali Songo? Cuma 2 anak? 2 toh? Pernah ke Sunan Ampel? Letaknya di mana? Di kota mana? Kok enggak tahu? Surabaya. Pernah ke Sunan Gresik? Ampel sudah? Gresik belum? Belum. Sunan Gresik letak makamnya di Gresik, Jawa Timur. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menganalisis biografi dan peran dakwah Sunan Gresik dan Sunan Ampel sebagai peletak dasar dakwah Wali Songo. Lanjut, bisa dilanjutkan untuk PPT-nya. Lanjut. 1. Sunan Gresik. Lanjut. Biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Beliau berasal dari wilayah Asia Barat. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Persia, ada yang mengatakan beliau berasal dari Gujarat, ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau berasal dari Samarkand. Itu perbedaan pendapat para ahli sejarah dalam asal wilayah atau kelahiran dari Sunan Gresik. Terus kemudian Sunan Gresik itu dimakamkan di kota Gresik, berada di provinsi Jawa Timur, ya, berada di provinsi Jawa Timur. Lanjut. Terus kemudian wilayah dan metode dakwah Sunan Gresik. Sunan Gresik itu wilayah dakwahnya atau pusat dakwahnya. Beliau berada di Gresik dan juga pesisir Laut Jawa Timur. Terus metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Gresik adalah metode perdagangan. Beliau selain seorang pendakwah, selain ahli agama, beliau juga ahli dalam bidang perdagangan. Terus yang berikutnya, metode berikutnya adalah metode sosial. Jadi beliau, Sunan Gresik ini, beliau seseorang yang sangat sosial, sangat peduli kepada masyarakat. Beliau berhubungan baik dengan masyarakat, terutama masyarakat Jawa pada saat itu. Walaupun beliau bukan berasal dari Jawa, tapi beliau sangat paham terhadap budaya Jawa. Itu metode yang digunakan oleh Sunan Gresik. Kemudian metode berikutnya adalah metode pengobatan. Beliau itu juga ahli dalam bidang pengobatan. Beliau bisa menjadi tabib ketika ada masyarakat yang mengalami sakit. Jadi beliau selain ahli agama, ahli perdagangan, beliau juga ahli dalam bidang pengobatan. Berikutnya, peran dan peninggalan Sunan Gresik. Peran Sunan Gresik dalam dakwah Wali Songo adalah sebagai perintis dakwah Wali Songo. Jadi Sunan Gresik itu adalah sesepuh Wali Songo. Beliau adalah orang yang pertama kali
mendakwahkan Islam di Pulau Jawa. Bisa dikatakan beliau itu adalah perintis dasar dakwah Wali Songo. Terus peninggalan Sunan Gresik. Sunan Gresik mempunyai beberapa peninggalan. Di antaranya yaitu Masjid Pesucinan yang ada di Leran Gresik. Terus kemudian ada lagi Sumur Pesucinan, itu juga berada di daerah area Masjid Pesucinan. Terus ada lagi Langgar atau pesantren. Itu peninggalan dari Sunan Gresik. Lanjut. Berikutnya nilai keteladanan Sunan Gresik. Nilai keteladanan Sunan Gresik yang bisa kita ambil adalah yang pertama, Sunan Gresik adalah seseorang yang sangat toleransi dan mempunyai sikap sopan santun terhadap masyarakat. Jadi beliau itu enggak keras dalam berdakwah, beliau enggak secara radikal dalam berdakwah, tapi beliau merangkul masyarakat, mempelajari budaya masyarakat, kemudian berdakwah dengan budaya tersebut. Itu Sunan Gresik. Terus berikutnya, beliau juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Beliau itu adalah seseorang yang sangat dermawan, suka sedekah, suka berbagi. Berikutnya, beliau berdakwah melalui perbuatan atau action oriented. Jadi beliau tidak hanya berdakwah dengan menggunakan dalil, dengan menggunakan Al-Quran dengan dalil hadis, Quran hadis tidak, tapi beliau berdakwah dengan menggunakan perbuatan atau action. Jadi langsung beliau contohkan, langsung dicontoh nih, enggak bermek lewat kertas saja. Berikutnya, beliau adalah seseorang yang gigih dan juga sabar. Beliau juga seorang wirausahawan atau pedagang yang jujur. Terus kemudian beliau juga mempunyai ilmu dan kebijaksanaan. Sehingga dari sikap-sikap tersebut yang dimiliki oleh Sunan Gresik, beliau sukses berdakwah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Paham? Itu. Lanjut. Nah, yang kedua adalah Sunan Ampel. Lanjut. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel mempunyai nama asli Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Jadi kalau tadi Sunan Gresik adalah perintis dakwah Wali Songo, nah putra beliau yang bernama Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini meneruskan dakwah dari Sunan Gresik karena beliau adalah putra dari Sunan Gresik. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi. Asal wilayah beliau berasal dari Champa. Champa itu ada yang mengatakan wilayahnya itu di Kamboja, ada yang mengatakan di Vietnam. Beliau wafat atau dimakamkan di Ampel Denta atau Surabaya pada saat ini. Paham? Lanjut. Berikutnya wilayah dan metode dakwah Sunan Ampel. Wilayah dakwah Sunan Ampel atau pusat dakwah Sunan Ampel itu berada di Ampel Denta atau Surabaya. Terus metode dakwah yang digunakan adalah metode falsafah Moh Limo. Berikutnya peran dan peninggalan Sunan Ampel. Peran Sunan Ampel dalam dakwah Wali Songo diantaranya yaitu beliau sebagai perancang kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Demak. Beliau juga pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya yang menjadi pusat kaderisasi ulama besar pada saat itu. Nah, itu gambar yang ada di kanan itu adalah masjid besar atau masjid agung Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Itu masjid asli peninggalan dari Sunan Ampel. Terus di antara peninggalan Sunan Ampel berikutnya adalah beliau meninggalkan falsafah Moh Limo, yaitu moh main atau tidak boleh berjudi, moh ngombe tidak mau mabuk, moh maling tidak mau
mencuri, moh madat, tidak mau candu atau obat-obatan terlarang, terus kemudian moh madon atau tidak berzina. Jadi itu 5 falsafah moh limo yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Oke, lanjut. Berikutnya nilai keteladanan dari Sunan Ampel. Nilai keteladanan dari Sunan Ampel yang pertama adalah kepemimpinan. Beliau itu adalah salah satu ulama yang memperkarsai berdirinya kerajaan Demak. Bahkan Sultan pertama Demak, yaitu Sultan Fatah atau Raden Fatah, itu belajar agama Islam kepada Sunan Ampel. Kemudian nilai keteladanan Sunan Ampel berikutnya adalah beliau adalah seseorang yang bijaksana dan juga toleran. Beliau juga mempunyai keteguhan iman, mempunyai komitmen dalam bidang pendidikan lewat pesantren tadi, yaitu pesantren Ampel Binta. Beliau mempunyai pendidikan karakter dengan menggunakan falsafah moh limo. Beliau juga mempunyai kesederhanaan dan juga bersahaja. Itu nilai-nilai keteladanan yang bisa kita pelajari dari Sunan Ampel. Lanjut. Terima kasih. Oke, dari sini paham? Dari sini paham? Paham semua? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk pemutaran video dari Sunan Gresik dan juga Sunan Ampel. Oke, agar kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat! Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Cut. Oke, akan saya putarkan untuk video materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Silahkan disimak dengan seksama, dipelajari, dan juga dipahami. Ke-14, seorang ulama memulai perjuangannya menyebarkan agama Islam di Nusantara. Beliau dikenal sebagai Sunan Gresik, seorang ulama paling senior di antara para ulama dalam Islam ini. Jibril Maher, ahli etika asal Perancis, berpendapat bahwa Syekh Maulana Mahdi Ibrahim berasal dari Hasan, kawasan Iran. Epigrafi adalah cabang dari arkeologi yang mempelajari dan berjaya mensimpulkan berikut ajaran Islam. Namun, sembilan panah di pikiran Gresik dihadiahkan kepada Mahdi Ibrahim. Tanah yang diberikan oleh Prabu Brawijaya ini kemudian dikenal sebagai Desa Japura. Itu sejarah singkat dari Sunan Gresik. Berikutnya akan saya putarkan Ampel. Silakan disimak, dipelajari, dan juga dipahami. Wali Songo, bagian 2, Sunan Ampel. Kisaran abad ke-15 Masehi, perkembangan agama Islam di Jawa maupun Nusantara mengalami kemajuan yang signifikan. Sunan Ampel memainkan peranan penting dalam proses Islamisasi Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. Ampel Binta, sebuah tempat yang sekarang masuk wilayah Surabaya. Dari sinilah Sunan Ampel menggembleng para santrinya dalam rangka penyebaran agama Islam Majapahit. Rombongan tersebut terdiri dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, Abu Hurairah, putra Raja Campak beserta sejumlah kerabat. Dalam perjalanan, rombongan dari Campak singgah ke Palembang. Palembang saat itu dipimpin oleh Arya Dama dan masih memiliki kegerasan sepeninggal Syekh Ibrahim, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, dan Abu Hurairah menuju ke kota Raja dengan menempuh perjalanan darat. Kedatangan mereka ke kota Raja disambut baik oleh Raja Majapahit. Lebih lagi, Oke, agar kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat! Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, setelah kita mempelajari materi yang sudah saya sampaikan tadi beserta dengan videonya,
saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Cinta Fauzia, Farid Kashifa, Sazia, Rafidiwi, dan juga Muhammad Mulisin. Mana kelompok 1? Angkat tangan. Kelompok 1. Kelompok 2, 1 Alvina, 2 Eryani, 3 Sela, 4 Sirojul Umam, 5 Arya. Mana kelompok 2? Angkat tangan. Kelompok 3 kemudian Zuratul Fitria, Irmawati, Gibran, Khairul Anwar Anas, Prayogi, Arya Dinata. Angkat tangan kelompok 3. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini nanti saya bagikan tugas, silahkan dikerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Untuk 1, kelompok 2, kelompok 3. Dah, silakan dikerjakan, didiskusikan bareng-bareng terkait soal yang saya berikan ke setiap kelompok. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Sebelumnya ada yang ditanyakan terkait tentang tugas yang saya berikan? Paham? Paham semua? Oke, kalau paham silakan didiskusikan bareng-bareng dengan kelompoknya masing-masing, dengan temannya masing-masing, dijawab di situ. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Gimana? Kelompok 1 sudah semua? Ya, kelompok 2? Sudah semua? Sudah dijawab? Sudah. Ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Betul. Tidak ada? Aman semua? Aman, bagus. Oke, kelompok 1 sudah jawabannya, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Nah, langsung saja untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 maju dulu ke depan. Kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 diwakili oleh 1 orang, silakan menyampaikan hasil diskusi yang sudah kelompok 1 lakukan. Silakan. Yang keras, dibaca yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah salah satu wali, yaitu kebenaran yang jujur, menyatakan tentang masalah masyarakat, karena membedakan agama. Manusia menggunakan pendekatan sosial, penekanan agar masyarakat merasa terbantu. Hingga pemerintah mengeras, mengenal, dan mencari memadam, berbina, memadam, tahun kedua. Jalan kelima pertimbangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 1 duduk dulu. Oke, silakan untuk kelompok 2 diwakili oleh 1 anak untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Monggo, silakan. Sunan Gresik. Tapi Sunan Gresik adalah salah satu wali songo yang berjasa besar dalam menyebarkan Islam di Jawa. Beliau disebut kolektor karena termasuk wali yang paling awal datang dari Jawa. 2. Sunan Gresik berasal dari wilayah Asia Barat, Asia atau Arab. Beliau mudah diterima masyarakat karena bersikap ramah, santun dan menghargai budaya setempat. Juga strategi bahwa Sunan Gresik antara lain 1. Berdagang dan ekonomi akan masyarakat merasa terbantu sehingga lebih bisa menerima ajaran Islam. 5. Nilai akhlak yang dapat diteladani dari Sunan Gresik adalah kejujuran, kegigihan, kesabaran, dan Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk untuk kelompok 2. Lanjut.
Oke, silakan untuk kelompok 3 dibaca untuk hasil diskusinya bersama dengan teman-temannya. Monggo dibaca hasil diskusinya. 1. Sunan Gresik adalah salah satu wali songo yang berjasa besar dalam menyebarkan Islam di Jawa. Beliau disebut pelopor karena Islam yang paling awal datang ke Jawa. 2. Sunan Gresik berasal dari wilayah Asia Barat. Beliau mudah diterima masyarakat karena sikap ramah, santun, dan menghargai budaya setempat. Strategi dakwah Sunan Gresik antara lain adalah berdagang dengan jujur, mengajarkan pertanian, menolong masyarakat tanpa membedakan agama. 4. Sunan Gresik menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi agar masyarakat merasa terbantu sehingga lebih mudah menerima ajaran Islam. 5. Nilai akhlak yang dapat diteladani dari Sunan Gresik adalah kejujuran, kepedulian, kesabaran, dan sikap rendah hati. 6. Peran Sunan Gresik sangat besar karena menjadi peledak dasar penyebaran Islam di Jawa, khususnya di wilayah Gresik dan sekitarnya. 7. Jika hingga di zaman sekarang, Sunan Gresik mungkin akan menggunakan teknologi, media sosial, dan kegiatan sosial sebagai sasaran dakwah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali duduk ke bangkunya masing-masing. Oke anak-anak, setelah kita tadi diskusi bareng-bareng dengan kelompoknya masing-masing, sekarang saya mau tanya. Silakan dijawab untuk yang pertama kelompok 1 dahulu. Mana kelompok 1? Angkat tangan. Kelompok 1 saya tanya, apa hasil analisis yang sampean dapatkan setelah berdiskusi tadi? Apa? Sunan Gresik dan Sunan Ampel merupakan tokoh wali songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. 2. Sunan Gresik dikenal sebagai pelopor dakwah Islam dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan akhlak yang baik. 3. Sunan Ampel berperan besar dalam bidang pendidikan Islam melalui pendirian pesantren dan pembinaan asantri. 4. Ajaran Muhtimo. Sunan Ampel bertujuan membentuk akhlak masyarakat agar menjauhi perbuatan tercela. 5. Kedua tokoh berdakwah dengan cara damai, santun, dan menghargai budaya setempat. 6. Nilai keteladanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kejujuran, kepedulian, disiplin, dan tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2, silakan dibacakan hasil analisis diskusinya tadi. Kelompok 2. Menurut analisis kami, Sunan Gresik dan Sunan Ampel adalah tokoh wali songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Melalui cara dakwah yang damai, santun, dan penuh keteladanan, Sunan Gresik dikenal sebagai pelopor dakwah Islam yang menekankan pendekatan sosial dan kemasyarakatan. Sedangkan Sunan Ampel berfokus pada pendidikan dan pembinaan akhlak. Melalui pesantren serta ajaran yang lima dari keteladanan kedua tokoh tersebut dapat diambil pelajaran tentang pentingnya kejujuran, kepedulian, disiplin, dan menjauhi perbuatan tercela dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Untuk kelompok 3, apa hasil analisis diskusi yang saya lakukan tadi untuk kelompok 3 terkait tentang materi yang sudah saya sampaikan? Sunan Gresik dan Sunan Ampel merupakan tokoh wali songo yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik dikenal sebagai pelopor dakwah Islam yang menggunakan pendekatan sosial dan kemasyarakatan, seperti berdagang dengan jujur dan membantu masyarakat. Cara dakwah yang santun dan penuh keteladanan membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat tanpa paksaan. Sementara itu, Sunan Ampel berperan penting dalam bidang pendidikan Islam dengan mendirikan pesantren dan membina para santri. Ajaran Muhtimo yang beliau sampaikan bertujuan membentuk akhlak yang baik dan menjauhi perbuatan tercela. Dari kedua tokoh tersebut dapat diambil pelajaran penting tentang pentingnya akhlak mulia, toleransi, dan tanggung jawab yang masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kita diskusi bareng-bareng tadi, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Habis ini saya bagikan untuk soal evaluasi mandiri
Silakan dikerjakan pertanyaan singkat ini, kemudian setelah selesai dikumpulkan ke depan. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan, dibaca soalnya untuk evaluasi mandiri. Silakan dikerjakan, bisa didiskusikan bareng dengan temannya. Oke, silakan untuk tugas mandirinya bisa dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan satu-satu. Dikumpulkan semua. Ya? Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua ya? Yaitu Sunan Gresik dan juga Sunan Ampel. Mungkin ada kesulitan yang sampean pendam ketika sampean belajar. Apa tadi? Apa? Kesulitannya apa? Kita sulit memahami tempat-tempat kelahiran para wali songo Ya. karena ada perbedaan pendapat. Nah, itu kesulitan yang dialami oleh Ria salah satunya yaitu kesulitan untuk memahami di mana tempat lahirnya para wali songo, terutama tadi Sunan Gresik dan juga Sunan Ampel, karena banyaknya pendapat. Itu wajar karena memang para ahli itu kan banyak, para ahli sejarah itu banyak, mereka juga punya referensi masing-masing, makanya sulit untuk memastikan di mana tempat lahir para wali songo. Itu kesulitannya ya. Terus kemudian selama pembelajaran tadi mulai dari awal sampai akhir, apa yang sampean dapatkan atau materi apa yang sampean tangkap ketika pembelajaran tadi? Coba. Untuk mengetahui Wali Songo. Untuk mengetahui sejarah-sejarah wali songo, terkait tentang biografinya, terus kemudian perannya, terus kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari akhlak wali songo dan seterusnya. Jadi kita tahu sehingga kita bisa mempelajari para wali songo dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih sudah berdiskusi. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan bacaan doa. Kita doa bareng-bareng surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Pokok semangat. Terima kasih.